Samir, hadir. Abdalika, Aprilia, Hadir. Rafa, Hadir. Ataya, Hadir. Jessica, Hadir. Paudia, Hadir. Febrianti, Hadir. Firkin, Hadir. Alifah, Hadir. Muhammad Arafi, Hadir. Muhammad Raski, Hadir. Muhammad Akil, Hadir. Najwa, Hadir. Nadia, Hadir. Lala, Hadir. Iri, Hadir. Rosmida, Saskia, Siti. Satu tiga satu ya kan. Oke, materi kita kemarin sampai di mana? Para ulama Daulah Abbasiyah. Bagian B. Jadi materi sekarang saya akan kembali dulu pada materi kemarin, para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Jadi ini adalah pembahasan ulama-ulama kita yang menciptakan kitab-kitab hadis. Setelah setahun tuh siapa-siapa ya? Jadi yang pertama kita di ilmu pengetahuan paling penting yang muncul dari aktivitas intelektual bangsa Arab dan umat Islam yang lahir karena motif keagamaan adalah teologi, hadis, fikih, fisiologi dan linguistik. Pengembangan ilmu agama pada masa Daulah Abbasiyah juga diikuti munculnya para ulama yang mempunyai dan produktif banyak menghasilkan karya ilmiah. Kita akan masuk beberapa ulama yang produktif, yang banyak menghasilkan karya ilmiah hadis. Yang pertama ada ulama hadis, muhaddisin. Jadi para ulama yang mengembangkan ilmu hadis pada zaman Daulah Abbasiyah sangat banyak. Yang paling menonjol di antara mereka ada 6.
Jadi ada 6. Mereka merupakan pakar hadis yang telah melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari penyelesaian tersebut adalah untuk mengetahui sumber hukum yang benar. Karya-karya dari 6 ulama hadis disebut dengan kutubus sittah. Jadi karya dari 6 ulama hadis disebut apa? Kutubus sittah. Para ulama hadis tersebut adalah yang pertama ada Imam Bukhari, atau bisa terjadi dalam hadis Imam Al-Bukhari, hadis hadis riwayat Imam Bukhari. Ada tuh? Nama lengkap adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mukira Al-Jafi bin Bardidba. Kemudian Bardidba Al-Bukhari. Beliau lahir pada bulan Syawal 1194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, sehingga dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab At-Sikat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai seorang yang warak, seorang ulama bermazhab Maliki dan murid dari Imam Malik. Itu dia Sunan keturunan dari Imam Al-Bukhari. Jadi ini adalah ulama juga terbesar. Yang pertama, ada beberapa, masih ada 6. Imam Bukhari sudah melakukan pengembaraan menuntut ilmu sejak berusia 10 tahun. Imam Bukhari lihai menuntut ilmu hadis pada umur, sekarang kira-kira ada di umur berapa? 13. So mampu enggak? Belum. Ada saja 13, bahkan dia 25 tahun, bahkan sampai 60 tahun itu belum bisa membaca Al-Quran. Ini baru 10 tahun sudah bisa menguasai hadis, sudah bisa menciptakan karya ilmiah hadis. Ini imam baru 10 tahun. Ia pergi ke Bab, Naisabur, Rai, Baghdad, Bahra, Kufa, Mekah, Mesir, dan Syam. Dia pijakan itu untuk menuntut ilmu hadis. Dia pergi belajar. Imam Bukhari berguru pada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun ia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah untuk mengikuti kuliah dari para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia sudah hafal karya Mubarak dan Waqi. 18 tahun sudah menguasai karya Mubarak dan Waqi. Bersama gurunya Syekh Ishaq menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab dari 1 juta hadis. Orang menyusun itu satu kitab dari 1 juta hadis. Satu kitab 1 juta hadis, berarti itu baru lumayan kita. Itu banyak sekali itu lebih kita. Yang diriwayatkan 80 rawi disaring menjadi 7.275 hadis. Jadi 80.000
disaring sehingga menjadi 7.275 hadis. Imam Bukhari merupakan ulama hadis yang banyak menulis kitab-kitab hadis. Kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia. Jadi dia yang paling banyak, makanya urutannya paling pertama. Karena dia yang paling banyak menulis hadis. Termasuk di Indonesia. Jadi termasuk Indonesia ini sebagian di antara karya adalah karya dari beliau ini banyak. Jadi yang pertama ada Sahih Bukhari, kemudian ada Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Duhafa As-Syahir, At-Tariq As-Syahir, At-Tariq Al-Awthad, At-Tariq Al-Kahir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Hilal, Raful Yadain, Fi As-Salah, kemudian Birul Al-Walidain, Ad-Duafa Al-Hibah. Di antara karya tersebut yang bermasyhur adalah, yang bermasyhur itu yang biasa yang digunakan di dalam hadis. Jadi ada Al-Jami' Al-Musnad. Apalagi? Al-Sahih Bukhari. Lagi? Al-Adab. Baru? Ad-Duafa. Kemudian ada Mukhtasar min Umar Rasul Allah wa Sunain wal Ayyami. Jadi itu yang termasyhur dari hadis. Kemudian yang kedua ada Imam Muslim. Nah, Imam Muslim nama lengkap Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qauyas Al-Qusdairi An-Naisabur. Dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijriah sampai 810 Masehi. Kalau yang lahir itu belum ada. Orang juga belum lihat juga toh. Naisabur saat itu termasuk wilayah Rusia. Naisabur berarti dari Rusia. Wilayah Rusia pada saat itu, yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Maqwara An-Nar. Daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Tihun di Uzbekistan, Asia Tenggara. Naisabur pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan kurang lebih 150 tahun. Imam Muslim sangat menyukai ilmu hadis. Kecerdasan dan ketajaman hafalannya sudah ditunjukkan sejak kecil pada usia 10 tahun. Ini rata-rata ulama ini mempelajari atau menguasai ilmu hadis ini sejak umur 10 tahun. Jadi orang sudah bisa menguasai hadis-hadis. Kemudian menciptakan karya-karya ilmiah hadis. Jadi beliau sering datang berguru kepada Imam Al-Bakiri, seorang ahli hadis di kotanya. Setahun kemudian Muslim mulai menghafal hadis dan berani memeriksi kekeliruan gurunya ketika salah dalam periwayatan hadis. Kecintaannya kepada ilmu hadis menjadikan pengembara ke berbagai tempat dan untuk mendapatkan silsilah yang benar sebuah hadis. Jadi dia hendak, para imam ini hendak cuma bertahan pada satu guru. Mereka mencari guru lain untuk menambah lebih jelasnya hadis itu. Jadi ketika dari satu guru ke guru lain,
Guru yang pertama itu ada kekeliruan dalam menjelaskan hadis. Nah, ini Imam Muslim membantah lagi, meluruskan yang disampaikan gurunya tentang hadis itu. Jadi yang cuma satu guru, bawa guru lagi, supaya lebih banyak ilmu hadis yang didapat. Jadi ada perbedaan-perbedaan ketika orang berguru pada, tidak hanya bergantung pada guru satu. Silakan mencari guru-guru yang lain untuk lebih memperkuatkan lagi hadis yang orang pelajari. Begitu juga nih. Karena cuma pas satu guru tuh ada guru-guru yang lain yang masuk di kelas. Toh? Bergantian. Itu. Nenek cuma satu guru. Gantian. Kitab yang ditulis oleh Imam Muslim adalah hadis di antaranya yang termasuk adalah Al-Jami' As-Sahih atau dikenal sebagai Sahih Muslim. Kemudian Al-Musnad Al-Kabir, Al-Asma wal Kun, Al-Ilal Al-Quran, Sualan Ahmad bin Hanbal, Al-Intifa bi Uhubis Siba. Kemudian Al-Muhadaramain, Man laisa lahu illa rawin wahid. Kemudian ada kitab apa lagi? Auladis Saba. Kemudian kitab Auhab al-Muhadisin. Selain itu yang paling masyhur adalah As-Sahih yang judul lengkapnya adalah Al-Musnad Al-Sahih. Jadi itu ada beberapa. Nah, kemudian beliau wafat pada hari Ahad sore, dimakamkan di Nas Abad, salah satu daerah di luar Nisabur pada hari Senin 25 Rajab 261 Hijriah, 5 Mei 875 masih dalam usia 55 tahun. Ada di dalam hadis. Dua. Sekarang Imam Abu Daud. Yang ketiga adalah Imam Abu Daud. Nama lengkap Imam Abu Daud adalah Sulaiman bin Al-Asyias bin Ishaq bin Basir bin Sidat bin Amal Al-Azdi As-Sijistani. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriah 817 Masehi di Sijistan. Sejak kecil Abu Daud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Belum cukup dewasa sudah mengunjungi dan mengelilingi berbagai negara seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan dan negeri-negeri lain untuk belajar hadis. Dari para ulama hadis-hadis yang diperoleh disalin dan hasil penyaringan dibukukan dalam kitab As-Sunnah. Jadi kalau mau cari hadisnya Imam Abu Daud, cari pada kitab As-Sunnah. As-Sunnah itu ada hadisnya. Para ulama menjadi guru Imam Abu Daud sangat banyak jumlahnya. Yang pertama ada Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Ka'nabi, Abu Ammar Ad-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, Abu Walid At-Tayyalisi dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak dari guru lagi. Abu Daud menyerupai Ahmad bin Hanbal dalam perilakunya, ketenangan jiwa dan kebagusan pandangan serta kepribadiannya. Ahmad dalam sifat-sifat ini menyerupai Waqi menyerupai Sufyan As-Tsauri, Sufyan menyerupai Mansur menyerupai Ibrahim An-Nakhai,
Kemudian Ibrahim menyerupai Al-Qamah dan ia menyerupai Ibnu Mas'ud. Sedangkan Ibnu Mas'ud sendiri menyerupai Nabi Muhammad SAW dalam sifat-sifat tersebut. Jadi Imam Abu Daud dia menyerupai Ahmad Hanbali. Banyak menyerupai, dari satu menyerupai ke satu dan ke satu sampai ada yang menyerupai Nabi Muhammad SAW. Yang kelima ada Imam An-Nasai. Yang keempat ada Imam At-Tirmidzi. Nah, ini lagi Imam At-Tirmidzi juga menciptakan kitab-kitab hadis. Imam At-Tirmidzi banyak mengauri kitab, diantaranya kitab Al-Ilal, kitab As-Sama, dan lain-lain. Di antara kitab As-Sunan adalah yang diisyaratkan oleh Abdullah bin Muhammad Al-Ansari dengan ucapan beliau, kitab At-Tirmidzi bagiku lebih terang daripada kitab Al-Bukhari dan Muslim. Jadi dia mengatakan di kitab ini lebih terang daripada kitab At-Tirmidzi dan Muslim. Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi, bertukar pikiran, dan mengarang, pada akhir hidupnya dia menderita penyakit buta. Jadi kalau tanya At-Tirmidzi itu berarti dia buta. Penyakitnya adalah tidak bisa melihat atau buta. Beberapa tahun lamanya, jadi tidak cuma berapa dua hari lama, beberapa tahun. Dalam keadaan seperti inilah Imam At-Tirmidzi kemudian meninggal. Dia wafat di Tirmidzi pada malam Senin 13 Rajab tahun 2079 atau 8 Oktober 892 dalam usia 70 tahun. Yang kelima ada Imam An-Nasai. Nama lengkap Abu Abdurrahman bin Su'aib bin Ali ibnu Abi Bakar ibnu Sinan An-Nasai, lahir pada tahun 215 Hijriah. Dikenal dengan nama Nasai, dinisbatkan dengan kota Nasai. Pemain di lagu Syai, itu adalah kota An-Nasai, nama kota. Sehingga dia dinamakan Imam An-Nasai karena nama kota diambil dari nama kota. Imam Nasai terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Kitab Sunan An-Nasai mengandung lebih sedikit hadis dhaifnya. Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawai, Al-Harith bin Miskin, Ali bin Karsiyah, Imam Abu Daud, dan Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Kitab-kitab hadis karya Imam An-Nasai diantaranya ada Sunan Al-Kubra yang dikenal dengan Sunan An-Nasai, ada As-Sunan Al-Mujtaba, kitab At-Tirmidzi, kitab Ad-Du'afa, Qasais Ali, kemudian Musnad Ali, Musnad Malik, dan Musnasib Al-Haji. Imam An-Nasai wafat pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi, dimakamkan di Bait Al-Maqdis, Palestina. Jadi kalau kita Palestina ada makamnya
Imam An-Nasai di situ di Bait Al-Maqdis Palestina. Yang keenam ada Imam Ibnu Majah. Nama lengkap Abu Abdullah Muhammad. Nama ayahnya Yazid. Nama tetehnya Wajah Ar-Rabi Al-Kazwini. Jadi bin. Supaya lebih mengenal. Sama dengan Aprilia. Aprilia Mospeke, bin Eman Mospeke misalnya. Baru bin Wahid Mospeke. Itu sila keturunan. Sama dengan bijin misalnya lagi. Terakhir ya Mospeke. Karena itu dedeknya namanya itu Mospeke. Turun lagi ke bawah sudah diganti dengan nama. Ada nama Ahmad Mospeke misalnya. Turun lagi ke bawah seperti itu. So nama marganya ke belakang. Begitu juga dengan nama. Sehingga ketika orang meninggal harus menggunakan bin untuk laki-laki, bintinya untuk perempuan, supaya bisa mengenal keturunannya siapa ini yang meninggal. Karena kalau ada orang mengumumkan kematian harus ada binnya. Misalnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang ke rahmatullah Hasim Septogani bin Imran Septogani. Kan begitu. Jadi sekarang udah ini satu harus dituliskan pakai binnya, bin orang tuanya. Supaya dapat tahu kesanat turunan. Ibnu Majah lebih akan dipanggil Ibnu Majah. Ibnu Majah terkenal kejujuran, akhlaknya yang mulia. Jadi Ibnu Majah itu jujur, kemudian akhlaknya yang mulia. Dilahirkan di Kazwin, Irak pada 29. Sebutan Majah dinisbahkan kepada ayahnya Yazid, yang juga dikenal dengan nama Majah Maula Rabahat. Dia nama-nama orang Muslim. Tidak ada itu Albert nama orang berislam. Nama-nama bagus kan Ahmad, Muhammad, Ibnu Majah, Bukhari ada tapi marga di sini. Hanya marganya yang Bukhari. Ada namanya Islam, Muslim, ada tuh. Itu Muhammad di dalam Ibnu Majah mulai belajar sejak remaja dan bidang ilmu hadis pada usia 15. Pada seorang guru ternama Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Sepanjang hayatnya Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku baik dalam bidang hadis, sejarah fikih maupun tafsir. Di bidang tafsir antara lain menulis tafsir Al-Qur'anul Karim. Di bidang sejarah At-Tarikh yang membuat biografi para perawali hadis sejak awal hingga ke masanya. Adapun karya yang paling monumental dan populer di kalangan muslimin dan di literatur klasik adalah kitab di bidang hadis berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah, Nur Muhammad Fawzi Abdullah Bagi. Jadi banyak ini yang hadis-hadisnya yang dibuat. Ibnu Majah meninggal pada tahun 22 Ramadan 233 Hijriah di tanah kelahirannya Kazwin, Irak. Dia meninggal di Irak. Nah, sekarang kita masuk pada B. Ada pertanyaan? Ada? Sebelum kita masuk, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan bertanya.
dan kesimpulannya. Ya. Jadi dari penjelasan imam-imam tadi saya akan bertanya. Jadi coba kalian bisa menyebutkan. Ini bisa sebutkan ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia, yang menciptakan hadis. Oh dia, silakan. Siapa-siapa ulama yang Daulah Abbasiyah yang mendunia? Ada beberapa tadi yang saya jelaskan, ada 6. Silakan. Silakan berdiri. Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Imam Abu Dawud, dan yang keempat Imam Nasai. Yang 6 yang terakhir adalah Ibnu Majah. Jadi ke-6 mereka adalah yang membuat karya-karya kitab-kitab hadis. Ke-6 Imam Bukhari, tadi Muslim, At-Tirmidzi, kemudian Abu Dawud, baru An-Nasai, kemudian Ibnu Majah. Sekarang kesimpulannya. Kesimpulan apa yang bisa orang ambil dalam pembelajaran atau penyampaian saya tadi tentang para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Ada yang bisa memberi kesimpulan? Ya, silakan. Kesimpulan saya adalah ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia yaitu ada 6. Yang pertama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Ya, terima kasih. Bisa akan tambahkan kesimpulan itu tadi. Kalau kita kan menjelaskan 6, toh ada 6 ulama-ulama hadis. Jadi nama-namanya, kemudian nama hadisnya, toh beliau-beliaunya lahir di mana, toh kita tahu semua, toh kemudian wafatnya di mana. Itu pemahaman yang mesti orang dapat dari situ. Sehingga siapa tahu adik-adik sekalian mufasir ke sana, toh kita mengunjungi makamnya, so tahu dia tamu dari mana, toh so yang mau ke sana kemana lagi, begitu toh. Jadi semua hadis yang dibuat oleh para anak imam tadi sering-seringnya kita dengar di dalam penyampaian hadis. Selalu sering orang dengar itu. Sehingga nantinya kalian bisa mempelajari hadis-hadis itu sambil belajar ilmu SKI, belajar hadisnya tentang imam. Kemudian ada juga ilmu fikih, ada ilmu tafsir. Jadi tidak cuma tentang hadis, ada tafsir dan fikih. Bisa ya? Jadi semangat para ilmuwan muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan karya-karya ilmiah tergambar dan berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu, kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim, tradisi dan budaya ilmiah melaju begitu cepat. Minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam 2 kelompok. Hadis Nabi yang digunakan. Yang pertama teologi dan kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia.
Yang menulis dalam bahasa Arab adalah Ali At-Tabari, kemudian Al-Razi dan Ibnu Sina. Kemudian ada filsafat, merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia, atau Al-Kindi, Imam Ghazali, Ibnu Maskawai. Kemudian setelah ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika, ilmuwan muslim dalam bidang kimia memberikan peran besarnya terhadap peradaban Islam masa dahulu Abbasiyah adalah Jabir bin Hayyan, dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Jadi kalau ada pertanyaan, yang pertama menciptakan atau mempelajari ilmu kimia yang muslim adalah siapa? Bapak? Siapa? Jabir bin Hayyan. Jadi beliau adalah orang pertama, seorang muslim yang dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Kalau dunia barat menyebutnya dengan Geber. Kalau orang barat kan Geber. Peran Al-Khawarizmi terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Jadi ilmu matematika itu diperankan oleh Al-Khawarizmi. Dia orang yang pertama lagi. Dia mencoba mengembangkan ilmu astronomi dan matematika sejak itu. Kemudian ada ilmu pengetahuan paling penting yang muncul dari aktivitas intelektual. Bahasa Arab atau bangsa Arab dan umat Islam yang lahir karena motif keagamaan adalah teologi, hadis fikih, filologi, dan linguistik. Pengembangan ilmu agama pada masa Daulah Abbasiyah juga diikuti munculnya para ulama yang mempunyai dan produktif, banyak menghasilkan karya ilmiah. Oke. Itulah pembahasan kita pada materi ini tentang apa? Para ulama Daulah Abbasiyah yang mendunia. Sudah diambil kesimpulan. Saya harap pada ini bisa mempelajari hadis-hadis daripada imam-imam tadi sampai pada Imam Ibnu Majah. Oke, kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama kita melafazkan alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.